Halo guys, akhirnya kita tunggu-tunggu datang juga nih guys. Karena hari ini Poco akan merilis produk terbarunya mereka, yaitu Poco X7 series. Di depan gue sudah ada produknya, ini adalah Poco X7 dan juga Poco X7 Pro. Di video kali ini guys, kita bakal fokus untuk unboxing, hands-on, dan kira-kira nyari perbedaannya nih antara kedua handphone ini. Kira-kira semenarik apa guys produk terbaru dari Poco ini? Langsung aja kita unboxing bro. Seperti yang gue informasikan ya, bahwa dua produk ini akan meluncur resmi masuk di Indonesia tepat di hari ini guys. Kalau kita lihat dari tampilan boxnya memang masih ciri khas dari Poco X series. Warnanya dominan hitam, kemudian tulisannya ada warna kuningnya gitu guys. Nah kalau kita lihat dari bentuk boxnya memang nampak terlihat Poco X7 Pro lebih tinggi sedikit, tapi Poco X7 ini agak sedikit lebar gitu guys. Di bagian belakang terdapat beberapa spesifikasi yang nanti bakal kita bahas dan kita cari tahu perbedaannya apa aja. Ini kita langsung bongkar aja kardus ya. Seperti biasalah ada greeting dari pihak Poco, cardnya. Kemudian kalau kita cek lagi guys, ini yang sebelah kanan X7 ya, yang sebelah kiri X7 Pro. Kita cek dulu paket kelengkapannya. Sepertinya sih harusnya ini sama aja gitu ya guys ya, kelengkapannya ya. Yang mana di dalam box kecil ini harusnya akan ada silicone case, manual book, dan juga warranty card. Tuh betul ya. Ini yang X7 dulu, ada kartu garansi guys. Ini ya, manual book, warranty card, dan juga stiker yang dikasih sama Poco. Kemudian kalian akan mendapatkan silicone case berwarna abu-abu. Gitu bro ya. Lanjut lagi. SIM ejectornya di sebelah sini nyempil. Nih ya. Tuh. Nah lanjut lagi. Kita akan buka yang X7 Pro. Ada SIM ejector. Kemudian ada manual book, warranty card, dan juga stiker. Nih ya. Kemudian kalian juga akan mendapatkan silicone case juga. Warnanya apa nih kalau yang X7 Pro? Oh sama guys, warnanya abu-abu. Cuma nampak perbedaan dari letak dari konfigurasi kameranya. Nanti bakal kita lihat handphonenya seperti apa desainnya. Next. Handphonenya kita pinggirin dulu, ini yang X7, kemudian ini yang X7 Pro. Kita cek dalamnya lagi. Kalian akan mendapatkan kabel ya, USB Type-C kabel. Terus kalian akan mendapatkan kepala charger yang punya fast charging 45 watt untuk Poco X7. Next, yang X7 Pro itu kalian juga akan mendapatkan ini USB Type-C kabel. Mana dia? Agak susah ya. Belakangnya mana nih? Oh ini dia. Tuh agak nyempil dia. USB Type-C kabel. Kemudian yang spesialnya kalau lu ngetakis X7 Pro lu akan mendapatkan kepala charger yang punya fast charging nggak main-main. 90 watt. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya ketika kalian mentakis Poco X7 series. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Kita akan buka dulu plastik pembungkusnya guys. Ini Poco X7. Udah kelihatan ya desainnya ya. Kemudian ini Poco X7 Pro. Nampak perbedaan yang cukup signifikan dari segi desainnya guys. Nah memang kedua handphone ini dia tuh punya tagline yang namanya The Extreme Heroes. Yang pasti untuk main game, semua lini produk Poco X series yang mereka tuh bisa diandalkan. Nah kalau kita lihat dari desain back cover, memang nampak terlihat perbedaan yang cukup mencolok antara Poco X7 dan juga X7 Pro. Mungkin buat lo semua yang ngeh ya, sama desain Poco X series, nah ini memang kurang lebih sama untuk X7. Ada tulisan Poco besar, tengah-tengah sini guys. Cuman kalau kita lihat dari konfigurasi kamera, mungkin lo inget sama produknya Xiaomi yang kemarin baru rilis, yaitu Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus. Kurang lebih sama guys. Sementara untuk Poco X7 Pro, ini kalau kita lihat secara desain sebenarnya mengingatkan kita pada Redmi Turbo 4 yang launching di China, tapi memang nggak masuk di Indonesia. Tapi kalau kita cek dari segi konfigurasi kamera,
mungkin lu akan teringat dengan salah satu produk apel kegeroak yang sampai sekarang TKDN-nya masih belum jelas. Konfigurasi kameranya tuh mirip kayak gini bro, kurang lebih. Nah, tapi kalau kita balik ke bagian depan, ini juga nampak perbedaannya yang cukup jelas banget bro menurut gua. Yang mana ini menurut gua menarik banget untuk yang Poco X7 karena layarnya sudah curve gitu bro. Sementara untuk yang X7 Pro ini lebih memilih layar datar. Jadi menarik ya, tinggal kalian preferensinya mau yang mana gitu guys. Oke, karena ini sesi hands on, gue bakal kasih lihat dulu satu persatu bagian atas, bawah, kanan, dan juga kiri. Kita mulai dari Poco X7 dulu. Yang mana di bagian bawah guys, kalau kalian lihat, di sini ada satu buah speaker, kemudian ada port untuk USB Type-C charging, ada mic, dan juga ada slot untuk SIM tray. Gue bakal buka dulu guys. Nah ini doski ini hanya bisa menampung 2 slot SIM card nano sekaligus tanpa ada slot untuk tambahan micro SD. Di bagian samping sebelah kanan di sini kosong ya, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian atas ini terdapat mic dan juga speaker, including sama IR blaster, yang mana fungsinya ini untuk menggantikan remote di rumah kalian. Lanjut lagi, di bagian sebelah kiri ada tombol power dan juga tombol volume up and down. Berarti fingerprintnya harusnya adanya di dalam layar. Nanti bakal kita cek. Next, kita akan bahas untuk Poco X7 Pro. Di bagian bawah di sini ada speaker, kemudian ada mic, di tengahnya ada port untuk USB Type-C charging, dan juga ada SIM tray. Kita buka lagi SIM tray-nya. Nah ini pun sama ya guys, dia tuh hanya bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus nano tanpa adanya slot untuk micro SD. Lanjut lagi guys ke bagian samping sebelah kanan, di sini juga kosong, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian atas ada speaker dan juga ada mic, including sama IR blaster juga, sama persis. Kemudian di bagian samping sebelah kiri ada tombol power dan juga volume up and down. Secara apa ya namanya ya, peletakan tombol dan segala macam bagian samping sih memang dua-duanya kompak ya, tidak menyertakan yang namanya jack audio 3,5 mili. Jadi kalian mau nggak mau harus pakai yang namanya TWS gitu bro, untuk apa namanya ngedengerin kalau kalian mau main game gitu guys. Oke, sekarang gue bakal bahas perbedaan dari konfigurasi kameranya bro. Nah ini kita bakal compare-nya side to side ya guys, yang mana sebelah kanan ini adalah Poco X7, yang sebelah kiri Poco X7 Pro. Nah kalau kita lihat, sebenarnya secara spesifikasi kedua kameranya tuh sama-sama kompak untuk pakai main kamera yang punya resolusi 50 megapiksel. Kemudian doski ini dua-duanya pakai sensor Sony IMX882. Tapi perbedaannya terletak pada jumlah kameranya. Kalau Poco X7 ada 3 kamera, dan lu jangan tertipu ya, karena satu lagi ini tempat LED flash. Nah untuk kamera keduanya dia pakai kamera ultra wide 8 megapiksel, kemudian pakai kamera makro 2 megapiksel. Sementara untuk Poco X7 Pro ini dia cuma pakai kamera ultra wide aja 8 megapiksel tanpa ada lensa makronya. Memang mungkin ya lu yang nonton agak bingung nih. Dari segi layar mungkin lebih prefer X7, dari segi kamera juga sama. Kira-kira apa yang membedakan si X7 Pro ini sehingga harganya lebih tinggi ketimbang sama Poco X7? Gitu, nanti bakal kita bahas detailnya seperti apa, kira-kira part mana yang mereka unggulkan untuk Poco X7 Pro. Nanti kita masuk ke bagian spesifikasinya bro. Tapi sebelum itu kita balik dulu untuk ngelihat perbandingan side to side layar dari kedua produk ini guys. Nah, kalau kita balik seperti ini, seperti yang gue bilang tadi ya, mungkin kalian juga heran, kok secara layar kayaknya nampak terlihat lebih mewah yang X7 ketimbang X7 Pro yang memilih desain layar flat, gitu guys. Tapi kalau kita cek dari spesifikasinya, ini juga sebenarnya nampak beberapa perbedaan sih bro. Kalau kita cek dari bentang layar ya guys, sebenarnya ini sama ya, dua-duanya kompak. Bentang layarnya 6,67 inci. Kemudian pakai layar AMOLED, bedanya kalau yang X7 Curve, kalau yang X7 Pro itu 1.5K Crystal Res AMOLED makanya. Refresh rate-nya sama-sama di angka 120 Hz, dengan kecerahan maksimum di angka 3000 nits, dan touch sampling rate-nya pun kompak ya, dua-duanya pakai di angka 2560 Hz.
Tapi guys, justru perbedaannya ini nampak terlihat dari keamanan ataupun durabilitas layarnya. Yang mana untuk Poco X7 itu pakai Corning Gorilla Glass Victus 2, sedangkan untuk Poco X7 Pro itu pakai Corning Gorilla Glass 7i. Mungkin kalian juga bingung ya kalau misalkan ngebahas masalah layar, karena secara spesifikasi justru malah Poco X7 lebih unggul ketimbang X7 Pro. Dan dua-duanya ini sama-sama kompak, pakai IP rating 68 guys. Bingung ya? Desain lebih oke X7, kamera lebih oke X7, layar lebih oke X7. Nah, inilah yang bakal gue bahas dan inti dari video ini guys. Kenapa Poco X7 Pro ini mungkin harganya lebih tinggi ketimbang Poco X7? Karena Doski ini benar-benar mengunggulkan dari segi chipsetnya yang bakal kita bahas sekarang. Ini gue bakal buka spesifikasi ya. Jadi secara performa, pasti di atas kertas gue rasa Poco X7 akan kebantai-bantai sama X7 Pro gitu ya. Ini kita buka bagian setting, kita bakal coba cek di About Phone, dan kita bakal detail info spek. Yang mana untuk secara chipset, Poco X7 ini pakai Dimensity 7300 Ultra. Sementara untuk Poco X7 Pro ini pakai chipset yang GG banget, yaitu Dimensity 8400 Ultra. Terus secara RAM dan juga ROM, ini kita bakal cek juga. Dua-duanya kompak ya. Pakai RAM sama-sama 12 GB yang bisa di-extend juga. Dan keduanya pun sama-sama kompak, pakai internal storage seluas 512 GB, tapi sayangnya memang tidak ada slot untuk micro SD tambahan. Kurang lebih seperti itu ya, bagian dari chipsetnya. Dan sekarang kita bakal coba lihat untuk masalah baterainya. Nah, ini gue cek di Antutu ya, secara kapasitas baterai memang Poco X7 Pro ini lebih unggul, yaitu 6000 mAh, dan juga udah fast charging 90 watt. Sementara Poco X7 ini baterainya masih 5110 mAh dengan fast charging 45 watt. Nah, inilah sekarang kita bakal masuk lebih dominan keunggulan dari Poco X7 Pro. Kenapa gue bilang kayak gitu guys? Kalau kita cek dari skor Antutu benchmark, ini nampak perbedaan yang lumayan cukup jauh ya guys. Seperti setengahnya lebih ya ga? 2%. Ya, setengah, 2 kali lipatnya lebih untuk perbedaan Antutu benchmark. Jadi secara performa jelas Poco X7 Pro ini jauh lebih unggul. Karena untuk di atas kertas, Antutu benchmarknya Poco X7 itu di angka 690 ribuan poin. Sementara jauh mengungguli si Poco X7 Pro ini di angka 1.426 ribuan poin. Gitu guys. Nah, ini akan terasa ketika kalian memainkan game di handphone ini. Kemudian akan berasa lagi ketika lo ngebuka banyak aplikasi. Gitu ya, multitasking dan segala macam. Akan berasa juga ketika kalian nge-capture sebuah foto gitu ya, ga? Itulah fungsional dari chipset gitu bro. Jadi memang kalau secara layar, kemudian secara desain, kemudian secara kamera memang Poco X7 lebih unggul. Tapi secara performa ini Poco X7 Pro jauh lebih unggul. Tinggal sesuaiin aja preferensi kalian. Dan yang paling penting adalah sesuaiin budget kalian gitu ya ga. Jadi kalian mau pilih yang mana bebas gitu guys. Yang jelas dua-duanya ini sama-sama oke. Dan sama-sama mantep gitu ya. Nah dari sini guys kita akan cek lagi untuk perbedaan-perbedaan yang lain ya dari kedua handphone ini. Oke, sekarang kita bakal buka pengetesan untuk 3D Mark-nya ya. Ini gue bakal, tadi udah gue tes, tinggal kita lihat resultnya aja. Dan memang dari scoring ini juga nampak perbedaan yang cukup signifikan. Untuk skor best loop score-nya guys, ini Poco X7 dapat di angka 848 poin. Sementara Poco X7 Pro dapat di angka 3651 poin. Jauh ya bedanya. Terus kalau kita lihat dari lowest loop score-nya pun lumayan jauh. Ini Poco X7 830, kemudian Poco X7 Pro di angka 1750. Terus untuk settingan gamenya, bakal sama-sama gue cek di aplikasi gaming Mobile Legends guys. X7 itu grafisnya tuh di ultra, kemudian frame rate-nya nih di super guys. Sementara untuk Poco X7 Pro, grafisnya pun sama di ultra, dan frame rate-nya dia udah di ultra juga. Kelihatan ya perbedaannya ya. Sementara untuk game Genshin Impact, di sini gue juga bakal buka guys gamenya. Nah untuk Poco X7 ini settingan default-nya grafisnya lowest, frame rate-nya di angka 30. Sementara untuk Poco X7 Pro, grafisnya di medium. Frame rate-nya juga sama tapi di 30. Jadi udah kelihatan ya, yang mana lebih unggul untuk gaming nih.
Kurang lebih seperti itu guys, mohon maaf banget nih gue belum bisa into detail banget karena nanti ke depan gue bakal bikin video full reviewnya. Tapi gue akan fokus untuk Poco X7 Pro aja karena kita bakal kulik performa gamingnya sejauh mana nih guys, gitu ya. Nah kalau kita telisik dari segi harga, sebenarnya dari tahun ke tahun ya, perbedaannya sih paling cuma 100 sampai 200 ribu dari Redmi Note series. Nah kalau kita telisik dari harga Redmi Note 14 Pro Plus itu kan sekitar 4 jutaan ya harganya. Nah mungkin untuk Poco X7 ini ya sekitar 4 jutaan. Gue prediksi mungkin sekitar 4.299.000. Tapi balik lagi ini cuma prediksi guys. Karena pada saat video ini kita bikin, kebetulan nih ya belum launching dan kita belum dapat bisikan harganya. Sementara untuk Poco X7 Pro, ya mungkin ini sekitar sejutaan lah ya. Biasanya ya, kalau dari tahun ke tahun selalu kayak gitu guys. Ya berarti sekitar 5.299.000 gitu guys. We'll see. Harganya bakal kayak gimana, nanti bakal gue taruh deh di description kalau memang udah ada informasi dari pihak Poco. Semoga video ini ngebantu guys, terutama buat lo semua yang penasaran alias senapsaran gitu ya sama produk Poco X7 series ini. Kira-kira apa lagi nih yang pengen kalian tahu, terutama dari Poco X7 Pro? Langsung aja tulis di kolom komentar, karena nanti kita bakal review into deep untuk ngecek performanya. Apakah kita siksa pakai gaming marathon? Monggo silahkan aja. Game apa yang pengen kita mainin, tulis aja di komen. Kita ramein guys, kita diskusi sedikit. Kira-kira game apa aja, Bewok pamit. Assalamualaikum.